sama saudara Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua dan sampai yang keempat. Kemudian kita akan lompat baca Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai yang ke-19. Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua dan sampai yang keempat. Saya akan bacakan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Mari kita lompat ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, dan ayat-ayat ini sudah sangat familiar bagi kita ya. Kita baca bersama-sama dengan bersuara dan bersemangat, kemudian kita amenkan dengan semangat juga di akhir pembacaan kita gitu ya. Pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-19, 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara sekalian, ketika kita baca pasal yang pertama, kita akan melihat kondisi Habakuk. Habakuk mengeluh kepada Tuhan karena melihat bangsa Yehuda yang jahat. Jadi Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Ia kebingungan karena Tuhan seakan-akan berdiam diri dan tidak bertindak terhadap kejahatan. Tuhan seakan-akan menutup mata dan membiarkan aniaya, kekerasan, perbantahan, saudara sekalian. Pertikaian ada di bangsa Yehuda dan sengaja dibiarkan, gitu saudara sekalian ya. Saudara perhatikan beberapa ucapan Habakuk dan kita akan bisa melihat bagaimana kondisi Habakuk sebenarnya gitu. Pasal yang pertama ayat yang kedua, Habakuk tulis begini. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Saudara, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Saudara, ada kata berapa lama lagi. Mari sama-sama katakan ada kata berapa lama lagi. 1, 2, 3. Berapa lama lagi. Saudara sekalian, dan ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita akan temukan, tidak perlu ditafsirkan. Ini gampang banget saudara sekalian. Ada selang waktu yang cukup lama Habakuk merasa tertekan oleh kondisi yang ada di bangsa Yehuda. Saudara sekalian, Habakuk ada selang waktu yang cukup lama saudara, Habakuk menaikkan doa dan tidak atau belum dijawab oleh Tuhan. Saudara sekalian. Dan hari ini saudara mungkin di antara kita juga ada yang pernah gini, Tuhan berapa lama lagi gitu. Pernah enggak saudara? Berapa lama lagi? Ini sudah 1 tahun loh Tuhan. Ini udah 2 tahun loh Tuhan aku berdoa tetapi tidak kau dengar. Tetapi belum kau tolong. Dan itu mungkin beberapa dari kita dan mungkin banyak dari kita yang kemudian kita ngomong, Bu Meta saya pernah loh seperti itu. Ada di posisi yang bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Saya ini gak punya anak saudara sekalian. Di tahun pernikahan pertama, Tuhan berapa lama lagi? Tahun kedua, berapa lama lagi Tuhan? Tahun ketiga, berapa lama lagi Tuhan? Gitu kan. Saudara sekalian, dan sampai tahun ke-24 ini saudara, sudah enggak ya, Om jangan didoakan Om ya, karena sudah enggak sehat jika mengandung di usia sudah mau 50 tahun gitu saudara sekalian. Saudara dan saudara, ini saudara kita lihat ada kondisi yang berat. Saudara ketika doa kita belum dijawab, ada waktu-waktu yang kita lewati di hidup kita dan berapa lama lagi sih, itu tidak mengenakan loh, itu berat. Nah saudara sekalian, kemudian kita lihat kondisi yang lebih tidak mengenakan, itu ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak. Saudara pernah enggak berdoa dari yang biasa-biasa sampai teriak-teriak sama Tuhan? Pernah enggak sih? Yang pernah ngomong gini, Yang pertama cuma berdoa, Tuhan tolong. Ini Tuhan ada masalah ekonomi Tuhan tolong. 1 bulan mulai, Tuhan tolong Tuhan. 1 tahun berlalu saudara-saudara, suara kita sudah mulai berbeda. Suara kita sudah mulai kayak lancang sama Tuhan. Tuhan tolong dong Tuhan, gitu kan saudara sekalian. Sampai teriak-teriak, nangis teriak-teriak.
Dan saudara, dua kondisi ini sedang menunjukkan bahwa Habakuk melewati kondisi-kondisi yang berat di hidupnya. Di mana doanya belum dijawab oleh Tuhan. Udah teriak-teriak loh Tuhan. Udah teriak-teriak, Tuhan sudah teriak-teriak loh aku. Udah berseru gak pakai suara satu, udah pakai suara tenor, suara tiga. Tuhan tolong. Dan kita akan dapati beberapa tempat di hidup kita. Allah izinkan kita ada sampai di titik di mana kita teriak-teriak. Karena kita merasa beban begitu berat dan doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Saudara sekalian, saudara ayat yang ketiga itu sebenarnya keputusasaan. Ketika Habakuk ngomong begini, aku sudah berteriak loh, aku sudah berseru, tetapi tidak kau tolong. Saudara sekalian, tidak kau dengar. Ayat yang kedua, tidak kau tolong. Ada nada putus asa karena merasa doanya tidak didengar dan dijawab. Yang di sini pernah merasa doanya tidak didengar dan tidak dijawab, pegang dada karena saya salah satunya. Pernah enggak? Pernah enggak saudara? Yang merasa Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab doa. Tapi hari ini kita masih ada sukacita ya, Tuhan tolong ya. Terlewati semua ya. Tapi kita pernah ada di titik-titik seperti Habakuk loh saudara sekalian. Yang sudah lama. Bukan doa 1 bulan tapi doa yang cukup lama. Sudah teriak-teriak sama Tuhan. Tetapi tidak kau tolong, tidak kau dengar. Saudara sekalian, tetapi kemudian saudara kebingungan Habakuk diberi penjelasan oleh Tuhan. Mari kita lihat pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-11 saya akan baca. Saudara baca di rumah ya karena kalau nanti kelamaan saudara sekalian saya enggak diundang lagi di sini. Ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kau percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi dan seterusnya. Saudara sekalian kemudian Tuhan jawab begini kepada Habakuk. Tenang, aku akan nolong kamu kalau saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri. Tetapi kemudian saudara sekalian Tuhan bilang aku akan memakai bangsa Kasdim. Kalau saudara nggak belajar teologi atau nggak belajar Alkitab, saudara nggak tahu bangsa Kasdim itu apa. Tapi nggak usah jauh-jauh, nggak usah buka buku apapun. Di sini sudah ngomong begini. Tetapi sesungguhnya aku yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan bangsa yang garang. Saudara sekalian, jawaban yang menimbulkan kebingungan yang lebih besar, gitu kan? Jawaban yang menimbulkan kebingungan yang lebih besar. Jika Yehuda mau dihukum, kan selayaknya karena mereka berdosa. Mereka melakukan yang gak benar saudara orang Yehuda. Seandainya mau dihukum, kenapa harus memakai bangsa Kasdim? Bangsa yang kafir, bangsa yang jahat, bangsa yang garang saudara sekalian. Dan saudara, Tuhan memakai bangsa Kasdim yang jauh lebih jahat dari bangsa Yehuda untuk menghukum bangsa Yehuda. Jawaban Tuhan yang kadang-kadang tidak bisa kita mengerti saudara sekalian. Tapi kemudian saudara sekalian, kalau saudara baca, saudara kalau menerangkan kitab Habakuk ini maka akan panjang. Pengaduannya kemudian itu berkembang. Di pasal 2 ayat saudara sekalian, ayat 12 sampai 17 itu saudara Habakuk tuliskan di mana keadilanmu Tuhan. Tetapi pasal 3 yang tadi kita baca saudara, Habakuk kemudian mengakhiri tulisannya dengan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah, kekuatanku. Ada banyak kebingungan yang dihadapi, doa yang belum dijawab, saudara sekalian. Dosa yang semakin berkembang. Orang fasik yang hidupnya lebih baik, seperti kata pemazmur. Kok mereka lebih gemuk dari aku gitu kan? Mereka kok lebih sehat gitu, saudara sekalian. Seperti Habakuk. Hadapi bahwa doa yang tidak dijawab, dosa yang semakin berkembang. Saudara, doa yang dijawab dengan cara yang tidak dimengerti karena Allah memakai bangsa Kasdim untuk menghukum bangsa Yehuda. Saudara, dan melihat orang fasik kok hidupnya lebih baik daripada orang benar. Dan ini saudara sekalian adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang seringkali hadir dalam hidup orang Kristen. Kenapa Tuhan? Doa saya belum didengar oleh Tuhan. Kenapa saya sudah berdoa, bukannya tambah baik, tapi kondisi tambah buruk.
Tuhan kenapa sih? Orang di luar Tuhan, orang yang tidak datang doa setiap Jumat di tempat ini, orang yang gak setia sama Tuhan, orang yang gak beribadah sama Tuhan, kok hidupnya lebih baik daripada aku yang sudah belajar untuk setia kepada Tuhan. Saudara, tetapi saudara sekalian, di tengah-tengah kehancuran, saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, saudara sekalian, Habakuk kemudian menyerukan suatu kondisi iman yang luar biasa. Habakuk kemudian berseru kepada Tuhan di pasal yang ketiga yang kita baca tadi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kemudian Habakuk menyerukan kondisi iman, suatu komitmen iman yang luar biasa. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara tahu enggak kebiasaan orang kafir, saudara sekalian? Karena saudara, ketika saudara baca di sini pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Saudara, ini bukan kondisi, bukan kiasan. Tetapi ketika bangsa Yehuda diserbu oleh bangsa Kasdim, maka kebiasaan bangsa Kasdim, bangsa kafir saudara, bangsa Mesir ketika mereka menyerbu selalu membakar dan menebang pohon-pohon sumber gini loh, sumber apa? Sumber konsumsi, sumber makanan. Ya saudara. Jadi yang pertama, kalau saudara lihat sekarang yang diserang, kita doakan terus ya saudara, perang di Palestina dan Israel, saudara sekalian. Saudara, maka mungkin saudara ketika sehingga Amerika punya tempat penyimpanan penyimpanan senjata namanya apa yang bunker, tapi senjata yang dirahasiakan tempatnya, tapi akhirnya sekarang sudah mulai ketahuan saudara sekalian. Ada satu tempat saudara sekalian, itu tempat, dan saudara ketika tempat penyimpanan senjata itu dihancurkan, maka luluh lantak habis kekuatan bangsa itu. Tapi ketika di bangsa Yehuda, itu bukan itu yang dihancurkan pertama. Tetapi seluruh sumber kehidupan bangsa Yehuda. Seluruh sumber pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, ladang-ladang, saudara sekalian, seluruh peternakan mereka dihancurkan, dan ini benar-benar terjadi. Di tengah-tengah kondisi yang bukan hanya doa yang tidak dijawab, bukan di tengah-tengah doa yang belum dijawab oleh Tuhan, doa yang sudah dinaikkan beberapa waktu tetapi sengaja kayaknya tidak dihiraukan oleh Tuhan. Melihat lagi kondisi bangsanya yang hancur saudara sekalian. Di kondisi seperti itu, Habakuk menyerukan suatu kondisi iman yang luar biasa. Iman yang sekalipun, iman yang bersorak-sorai, walaupun, sekalipun, kendati pun gitu saudara sekalian. Saudara mengerti maksud saya? Ada kalanya kita berdoa, kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Ketika Tuhan, kalau Tuhan jawab doa saya, maka saya akan bersorak-sorai bagi engkau. Tetapi Habakuk tidak. Tuhan, sekalipun kondisi bangsaku hancur, sekalipun doaku tidak didengar oleh engkau Tuhan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam engkau. Allah itu kekuatanku. Amin. Amin saudara sekalian. Hari ini milikilah iman, bukan iman yang kalau. Kalau Tuhan berkati saya mau setia sama Tuhan. Kalau Tuhan jawab doa saya mau setia sama Tuhan. Kalau Tuhan berkati anak saya, kalau Tuhan berkati perekonomian keluarga saya akan setia sama Tuhan. Miliki iman yang levelnya lebih tinggi, lebih baik, dan iman yang murni. Iman yang tetap teguh seperti iman Habakuk. Sekalipun doaku belum dijawab oleh Tuhan. Amin saudara sekalian. Amin. Tapi susah loh. Susah ya. Kadang kita di tengah-tengah ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ketika kondisi kita tambah buruk saudara sekalian. Maka rasanya kita tuh mau kecewa sama Tuhan. Hari ini mari kita belajar 4 rahasia. Tenang, numumeta cek banyak ya. 1 aja gitu. 4 rahasia. Kenapa Habakuk tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, Habakuk datang kepada Tuhan. Sama-sama katakan datang pada Tuhan. Saudara, sekali lagi ngomong, tetap datang sama Tuhan. Amin saudara sekalian. Amin. Di tengah-tengah kebingungan dan kebimbangan, Habakuk mengambil langkah tepat untuk datang kepada Tuhan. Tadi kan dia datang berseru kepada Tuhan.
Dia berdoa kepada Tuhan. Saudara sekalian, doa saya dilahirkan dari gereja yang dulu juga sama-sama. Jadi saudara sekalian dari gereja yang sangat mengutamakan doa saudara sekalian. Betul-betul sangat, dan saudara saya melihatnya om tante memelihara bagian itu di gereja ini. Sehingga saya tidak kaget dengan om yang memimpin doa bawah gitu saudara. Karena waduh, hal-hal yang kayak sepertinya kayak agak kuno gitu tetap terjaga. Berlutut saudara sekalian dan sebagainya itu tetap dipelihara. Dan saudara sekalian, saudara tahu enggak? Semua boleh mungkin dimakan zaman. Tetapi doa tidak pernah bisa dimakan oleh zaman. Saudara sekalian. Saudara datang pada Tuhan. Saya enggak mau ngomong lama-lama bagian pertama ini. Pasti Bapak Gembala sudah mengajarkan bagian ini sangat baik kepada jemaat ini. Datang pada Tuhan saudara sekalian. Duduk di bawah kaki Tuhan. Di bawah kaki Tuhan kadang saudara sekalian saudara bingung. Kalau duduk di bawah kaki Tuhan dapat apa ya? Di sana ada mujizat. Oke, saya percaya itu. Karena kuasa Tuhan tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin saudara sekalian. Tapi saudara saya mau ngomong ada bagian lain yang lebih kadang harus kita nikmati ketika kita di bawah kaki Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang kemudian memulihkan kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Yang pernah rasakan indahnya hadirat Tuhan dan merasa dikuatkan Tuhan. Ketika duduk di bawah kaki Tuhan katakan, ya saya. Amin saudara sekalian. Satu kali saya jadi ibu gembala. Jadi ibu gembala, gini-gini ibu gembala om, gitu ya saudara sekalian ya. Ibu gembala ketika masih muda dan kemudian saudara sekalian, saudara saya melayani di gereja yang dulu paling terbesar di Surabaya. Saudara saya melayani di sana, saya pemimpin pujian, pemain piano di sana saudara sekalian. Di gereja yang sekali ibadah tuh minimal 5.000 orang saudara sekalian. Bayangkan dari gereja yang segitu besarnya, om tahu gereja apa saudara, saya ada di sana saudara sekalian, kemudian saudara duduk di tempat-tempat yang lumayan tampil gitu saudara gitu ya. Kemudian menikah dengan pendeta Lukas Widianto yang gerejanya 100 aja nggak nyampe. Tapi saudara tahu enggak, beban di sana tuh lebih besar dibandingkan saya pelayanan di gereja yang sekali ibadah tuh bisa 5.000, 6.000 orang saudara sekalian. Yang melayani, yang mimpin remaja di sana, yang mimpin sekolah minggu di sana, saya bebannya itu lebih besar di gereja yang gak nyampe 100 orangnya. Dan saudara saya tahu betapa saya itu lemah dan saya betul-betul gak bisa buat apa-apa. Karena saudara tantangannya bukan cuma masalah pelayanan tetapi hinaan. Karena mereka berharap kan pendetanya yang ganteng menurut saya sih. Ya saudara sekalian, yang keren itu dapat, ada yang bilang kalau bisa cari istri yang jangan kayak gitu dong, cari istri yang, kesannya kan dulu gak ada medsos. Gak bisa pamer saudara sekalian ya. Ya singer di gereja besar tuh gak bisa pamer. Sekarang kan bisa. Dulu kan gak tahu, saya diem aja. Cari nanti mau dijodohkan sama anak pendeta itu tuh anak pendeta sana bisa main gitar. Dalam hati saya, tante saya bukan cuma bisa main gitar, saya bisa main piano tante gitu kan. Tapi saya diam dan dihina tuh luar biasa. Saudara tahu pimpin kaum wanita itu sampai cuma 7 orang saudara yang ibadah kaum wanita. Dan begitu saya hadapi tantangan yang luar biasa. Termasuk tante tahu enggak? Pendeta gereja Pantai Kosta dulu. Ada orang meninggal, saya disuruh mandikan. Dan saya itu begitu penakut, papa saya gembala, saya telepon, papa, kan papa saya kan pengurus di gereja itu. Papa, apa gereja Pak Ibu pendeta tuh harus mandikan mayat, aku takut loh. Serius gemetaran saudara, dan itu kayak gini, ibu gembala kok enggak bisa mandikan. Itu saudara hinaan, waduh itu tantangannya kayak gitu-gitu tuh banyak saudara sekalian. Sampai satu waktu saudara sekalian, waktu baru menikah tuh ya, dapat kasur saudara. Jadi duduknya di bawah, dapat kasur. Oma Melan itu datang ke rumah saya, Meta kamu, lo kok kamarmu kayak gini, tak kasih kasur ya, tuh kasih kasur. Jadi saudara kita tidurnya tuh di bawah, kasurnya di bawah, saudara sekalian. Kemudian saya tuh duduk di bawah kaki Tuhan. Anak pendeta Pentakosta. Saudara belum bisa ngomong apa-apa. Hanya diajari papa gini, kalau kamu ada masalah duduk di bawah kaki Tuhan, ojo ngeluh, duduk di bawah kaki Tuhan. Nyembah, ojo ngeluh, nyembah. Duduk di bawah kaki Tuhan saudara sekalian, jam 1 malam. Nyembah cuma gini, Tuhan tolong, haleluya, bahasa roh, Tuhan tolong. Sampai jam 5 pagi saudara. Dan itu doa terlama selama saya hidup. Saudara sekalian ya, sekarang gak bisa nyampe segitu. Ojo sampai dikasih Tuhan lagi masalah bisa panjang lagi. Tapi saudara, kemudian jam 5 pagi tidurlah saya. Suami saya itu sudah ketiduran jam 1 malam. Wesnya capek dengerin istri di pernikahan yang masih bulan madu ini saudara sekalian. Dengerin istrinya ngeluh. Kok gini ya jemaatmu, kok gini ya
begitu saudara sekalian. Dan saudara ketika jam 8 pagi saya bangun, ya iyalah walau tidur jam 5 saudara sekalian, mata udah bengkak nangis semalaman. Saya jam 8 pagi bangun, saya kemudian rasa begini, masalahku di mana ya? Tadi malam itu loh, bebanku di mana ya? Saya tahu hadirat Tuhan, datang pada Tuhan itu memulihkan kekuatan kita. Dan hari itu saudara titik balik untuk saya tetap melayani Tuhan sampai hari ini. Saudara datang pada Tuhan, amin? Ngomong sama kiri kanan, datang pada Tuhan, ojo tetangga, gitu kan? Datang pada Tuhan, ojo tetangga. Datang pada Tuhan. Yang kedua, Habakuk mempercayai janji Tuhan. Mari sama-sama katakan mempercayai janji Tuhan. Saudara sekalian, pasal 2 ayat 3 sampai 4, saudara sekalian. Saya baca ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, oleh iman. Saudara sekalian. Saudara, kekuatan kita itu apa sih di tengah-tengah doa yang belum dijawab oleh Tuhan? Kekuatan kita itu firman Allah, mempercayai pribadi Allah, mempercayai Tuhan. Hari ini saudara sekalian, kalau saudara belum dijawab doanya, saudara mempercayai firman Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik. Apa yang Tuhan buat itu pasti baik. Kalau Tuhan belum jawab doa saya, pasti yang baik yang Tuhan perbuat atas hidup saya. Dan itu akan menjadi kekuatan seperti dinamo, seperti dinamit yang membuat kita kuat di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak semakin baik. Di tengah-tengah doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Di tengah-tengah hari-hari yang saudara sekarang kita berdoa tapi belum dijawab oleh Tuhan. Kekuatan kita adalah mempercayai janji Tuhan. Amin saudara sekalian. Saya cerita ya Om. Ini online ya, oke, enggak apa-apa. Wes tak jelek-jelekan suamiku enggak apa-apa. Saya habis khotbah di sini. Habis khotbah di sini Om, hari Jumat kayak gini. Yang dulu. Suami saya tuh khotbah di 1 GBI itu di daerah Perumahan Apet saudara. Saya bilang gini, kita makan yuk di kafe deket sini. Saya yang nyetir mobil, saya yang bawa mobil saudara sekalian. Dia naik Grab. Kemudian saudara, saya tunggulah di kafe karena duluan selesai. Di sana tuh jam 8-an baru selesai. Dan jalannya ke sini kan agak lama. Oke. Saudara, kemudian saya tunggu di kafe dekat sini saudara sekalian. Saya belum pesan makan, cuma pesan minum karena mau janjian pacaran sama suami saudara sekalian. Saudara tahu enggak, saudara sekalian? Jam 8 berlalu, oke, kemudian bilang gini, ini pendetanya masih mau ngajak ngomong, oke lah enggak apa-apa karena saya tahu gerejanya ada bukan tak masalah. Pendetanya sudah beberapa kali telepon Pak Lukas dan berarti ada yang perlu diomongkan. Singkat cerita saudara sekalian, kafe yang paling sudut situ saudara, itu pagar hitamnya sudah ditarik, panjang. Saudara tahu ya, saya dengan suami langganan di kafe sebelahnya. Dan seluruh pegawainya tuh kita kenal. Yang mereka rolling Surabaya ini kita tahu, sudah punya anak berapa gitu. Jadi benar gini, Bu Meta jangan pulang, Bu Meta di sini aja tunggu Pak Lukas. Saudara tahu, jam 9:30 berlalu. Saya telepon, saya WhatsApp nggak dijawab. Sampai saudara tahu, hampir jam 11 malam. Saya tuh mau pulang. Bu Meta minta maaf ya Bu Meta. Kita matikan lampunya supaya masnya sudah tutup gitu kan. Mereka masih beres-beres, nggak apa-apa di sini aja. Toh kasihan bapaknya kalau Pak Lukas datang nanti, saudara. Sampai kemudian saya bilang, enggak ini sudah ada yang nggak benar ini ya. Dan saudara ketika saya pulang ke rumah, saudara sekalian saya baru masuk saudara sekalian ke rumah. Dia sudah gini, sudah pakai celana pendek. Sudah tidur Om. Ma, sorry Ma, aku lupa, aku capek, aku ngantuk, aku ketidur. Saudara, kalau yang berjanji suami, ojo terlalu percaya. Tapi katanya orang ini keterlaluan ya. Tapi itu sejarah loh saudara sekalian. Serius, sejarah saudara sekalian. Sejarah dari Jumat lalu yang saya pernah khotbah di sini saudara sekalian. Saudara, dan itu sejarah. Dan saudara sekalian, tapi kalau Tuhan yang berjanji, itu ya dan amin. Tetap tunggu janji Tuhan. Pasti dia tepati. Enggak kayak Bapak tadi saudara sekalian. Saudara, kalau Tuhan berjanji, pasti melakukan yang terbaik. Kamu tidak akan pernah tergeletak. Aku akan menggendong kami. Pasti saudara sekalian, aminkan janji Tuhan. Gak akan tergeletak kita. Pasti Tuhan topang kita. Ingat janji-janji Tuhan ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Bahwa pasti kalaupun doa kita tidak dijawab, pasti yang terbaik Tuhan buat untuk kita. Yang ketiga saudara sekalian, Habakuk memahami benar tentang Allah yang berkuasa. Saya baca saudara pasal 1 ayat 12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dulu, ya Allah yang maha kudus tidak akan mati. Saudara telah kau tetapkan dia untuk ya gunung batu. Dan saudara sekalian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-15. Saudara akan dapati di sana Habakuk menulis tentang kemahakuasaan Tuhan. Habakuk tulis begini saudara sekalian. Allah yang datang dari negeri Teman, ayat 3 ya. Pasal 3 ayat 3 yang maha kudus.
Keagungannya menutupi segenap langit, ada kilauan seperti cahaya, mendahulunya berjalan penyakit sampar, ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Dan saudara bisa baca di sana, bagaimana Habakuk memahami siapa Allah yang ia percayai. Saudara, kekuatan kita hari ini bukan karena kondisi kita, tetapi karena pribadi Allah. Yang setuju katakan amin. Mari ngomong begini, kekuatan kita bukan kondisi kita, tetapi pribadi Allah. 1, 2, 3. Kekuatan kita bukan kondisi kita, tetapi pribadi Allah. Hari ini saudara sekalian, ketika kita melihat kondisi kita saudara sekalian, kita akan lemah. Kita akan ngomong saya pasti gagal, saya pasti hancur, saya pasti tergeletak. Tetapi hari ini kenapa Habakuk tuh kuat saudara sekalian? Karena ia melemparkan pandangannya kepada Allah yang ia sembah, Allah yang berkuasa. Yang katanya kalau jalan, bumi itu bergetar. Saudara sekalian, Habakuk bukan hanya tahu Allah yang berkuasa, tetapi Habakuk yakin Allah sanggup menolong umatnya. Pasal 3 ayat yang ke-12, 13 saudara sekalian. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Habakuk bukan cuma percaya Allah yang berkuasa, tetapi Habakuk percaya Allah adalah Allah yang pasti satu saat akan membela umatnya. Ini kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Ini kekuatan kita saudara sekalian. Masihkah di tengah masalah kita bisa tetap percaya kuasa Tuhan? Kita tuh percaya kalau kita butuh 10 juta. Tapi ketika kita butuh 100 juta, 100 M, kita mulai gini, kuasa Tuhan mampu gak ya? Kuasa Tuhan mampu gak ya? Kalau kita sakit batuk, kita percaya kuasa Tuhan. Tetapi kalau kita sudah kena cancer, kita kemudian mulai mempertanyakan, Tuhan bisa tolong gak saya ya? Tuhan bisa mampu ya enggak tolong saya? Kita mulai, saudara sekalian membandingkan pribadi Allah dengan kondisi kita. Saudara sekalian, Allah yang kita sembah itu Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya tidak berubah. Yang percaya katakan amin. Dan saudara sekalian, kuasanya itu luar biasa. Hari ini kekuatan kita di tengah-tengah kondisi yang mungkin belum membaik adalah pribadi Allah. Adalah firman Allah. Saudara sekalian. Saudara, kadang saya suka nyindir anak muda. Karena kalau di gereja tuh nyanyi semangat. Allah kita perkasa gitu ya, lompat-lompat. Diputusin pacar, saudara sekalian langsung kayak berakhir hidupnya. Pengen bunuh diri di pohon tomat, saudara sekalian. Iya kan anak-anak sekarang gitu loh. Tapi di gereja ngomongnya Allah yang berkuasa. Seharusnya kepercayaan kita tentang kuasa Allah itu terbukti dari tindakan kita. Bahwa kita tetap akan kuat apapun kondisi kita. Karena kita mempercayai begini, Allah itu pasti adalah Allah yang berkuasa membela saya. Yang terakhir saudara sekalian, yang terakhir. Ayat apa yang paling disenangi? Ayat yang terakhir, saudara. Mari kita baca ayat yang ke-18, 19 dan kemudian kita amenkan dengan semangat bagian ini. 1, 2, 3. Namun aku, 3, 4. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara sekalian yang ketiga, kenapa Habakuk kuat? Habakuk gak kuat, kayak kita lemah. Habakuk dan kita itu sama-sama terbuat dari debu. Yang kalau kita gak mandi 3 hari saudara digosok begini saudara. Itu kita dari itu saudara sekalian ya. Ya banyak mulutnya langsung gitu, bolot saudara lihat ya saudara. Beberapa tante sudah gitu ya saudara sekalian. Kita terbuat dari itu. Kita manusia rentan. Kita katanya Rasul Paulus kalau jatuh itu kita seperti dari tanah liat. Yang kalau jatuh bunyinya gini, prok. Saudara sekalian, kita bukan terbuat dari aluminium, bukan. Kita terbuat dari tanah liat, kita rentan. Dan kita saudara sebenarnya kita tidak kuat. Tetapi Habakuk ngomong begini, Allah itu kekuatanku. Mari ngomong begini sama-sama, Allah itu kekuatanku. Sama-sama ngomong Allah itu kekuatanku. Amin saudara sekalian. Kemudian Habakuk menggambarkan, ia membiarkan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara tahu enggak ada yang menarik dari kaki rusa? Menarik Bu Meta, karena kalau di sop enak gitu ya saudara sekalian. Karena saya sudah pernah makan di Manado saudara ya, makan daging rusa dibuat rica-rica gitu enak saudara. Ya, kok kejam ya, harusnya dilindungi ini malah dimakan saudara sekalian. Allah Tuhan, orang Manado kan apa aja gak dimakan, kecuali kaki meja saudara sekalian. Saudara, jangan tersinggung, saya dari Manado saudara sekalian. Saudara, Allah itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara tahu gak ada yang menarik dari kaki rusa? Buat sop katanya Om. Kaki rusa itu menariknya apa?
Kaki rusa tuh kalau jalan di karpet kayak gini lemah, saudara sekalian. Tidak lincah, itu om bener. Kaki rusa itu lebih lincah kalau jalan di terjal, bukit-bukit batu, dia bisa lebih lincah. Saudara tahu enggak, Allah menggambarkan kekuatan yang dia anugerahkan kepada kita tuh kayak gitu. Tante-tante ngomong gini, Bu Meta, kakiku rematik kabeh gitu. Ya enggak bisa, bukan itu, bukan loncat-loncat gini lagi. Tetapi kita akan lebih kuat di tengah-tengah masalah kita. Itu yang Tuhan gambarkan. Allah membuat kakiku seperti kaki rusa yang berjejak di atas bukit-bukit batuku. Saudara sekalian, orang Kristen itu indah. Karena tanpa masalah kita semangat, ada masalah kita lebih lincah di sana. Karena kaki kita dibuat kuat bukan oleh obat saudara sekalian. Tetapi kaki kita dibuat kuat oleh Tuhan untuk menapaki setiap masalah dan beban di hidup kita. Amin saudara sekalian. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kalau saudara hari ini saya tidak berkhotbah tentang mujizat Tuhan. Walaupun saya percaya malam ini saudara yang percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan sedang dinyatakan. Dalam hadirat Tuhan malam hari ada kesembuhan, ada jalan keluar. Tapi kalau malam ini saudara masih diizinkan Allah melewati tempat-tempat yang berat, doa yang belum dijawab. Tetap dekat sama Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya firman Tuhan. Dan saudara sekalian, taruhkan sumber kekuatan kita bukan pada kekuatan kita yang lemah ini. Tetapi taruhkan sumber kekuatan kita kepada Tuhan. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Amin firman Tuhan.